Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tesalonika Dino dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai artritis reumatoid. Nah, untuk penjelasan sendiri saya mencari sebuah referensi dari sebuah artikel Mayo Clinic dan tanpa berlama-lama lagi. Untuk yang pertama, mengenal apa itu artritis reumatoid. Nah, artritis reumatoid adalah gangguan peradangan kronis yang dapat mempengaruhi lebih dari sekedar sendi. Jadi untuk artritis reumatoid dia tidak hanya menyerang di persendian, tapi bisa lebih dari persendian. Nah, pada sebagian orang, kondisi ini dapat merusak berbagai sistem tubuh, termasuk kulit, mata, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, artritis reumatoid itu adalah sebuah gangguan autoimun yang terjadi ketika sistem imun secara keliru menyerang jaringan tubuh sendiri. Nah, kemudian untuk tanda dan gejala artritis reumatoid, yang pertama ada sendi yang lembut, hangat, dan bengkak. Kemudian yang kedua, kekakuan sendi yang biasanya lebih buruk di pagi hari dan setelah tidak beraktivitas. Jadi rasa kaku sendi tidak akan dirasakan di saat kita terlalu banyak beraktivitas, tapi di saat kita tidak beraktivitas dan di saat kita bangun di pagi hari. Bahkan di pagi hari akan terasa lebih parah. Kemudian kelelahan, gampang kelelahan, sering demam, kemudian kehilangan nafsu makan. Nah, untuk stadium awal artritis reumatoid ini biasanya pertama dia menyerang di sendi-sendi kecil seperti jari-jari tangan, jari kaki. Kemudian dia berkembang dan menyerang pergelangan tangan. Dari jari tangan dia ke pergelangan tangan, dari jari kaki dia ke pergelangan kaki, kemudian dia naik ke lutut, kemudian dia naik ke pinggul, naik di pundak. Seperti itu teman-teman. Kemudian sekitar 40% penderita mengalami gejala yang tidak melibatkan sendi. Jadi ada beberapa orang yang gejalanya tidak di sendi, melainkan di kulit, di mata, di paru-paru, di jantung, ginjal, kelenjar ludah, jaringan saraf, sumsum tulang, dan pembuluh darah. Nah, untuk tanda dan gejala, penyakit ini dapat bervariasi dalam tingkatan keparahannya dan bahkan dapat datang dan pergi. Jadi untuk tanda dan gejalanya muncul hilang gitu, timbul tenggelam seperti itu. Oke. Dan kapan waktu yang tepat untuk kita pergi ke dokter di saat kita mengalami gejala ini? Nah, waktu yang tepat di saat kita sudah merasa tidak nyaman akan terjadinya pembengkakan yang terus-menerus pada persendian. Nah, kemudian untuk penyebab terjadinya artritis reumatoid, yaitu penyebabnya adalah penyakit autoimun. Karena biasanya sistem imun itu membantu melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit, tapi di saat kita terkena autoimun, artritis reumatoid akan menyerang jaringan sehat. Dia bukan menyerang jaringan bakteri, penyakit, infeksi, tapi dia akan menyerang jaringan sehat di persendian. Itulah kenapa terjadinya artritis reumatoid. Nah, kemudian penyakit ini juga dapat menyebabkan masalah medis yang serius pada jantung, paru-paru, saraf, mata, dan kulit. Nah, kemudian ada beberapa faktor risiko, yaitu yang pertama jenis kelamin. Pada wanita itu lebih mungkin atau lebih besar kemungkinannya untuk terkena artritis reumatoid daripada pria. Yang kedua, usia. Jadi untuk usia itu dapat terjadi di semua usia sebenarnya, tapi yang paling sering itu dimulai dari usia parubaya. Parubaya kayak di pertengahan, seperti mungkin 3-an, 4-an ke atas begitu. Kemudian riwayat keluarga. Nah, jika ada salah satu anggota menderita artritis reumatoid, mungkin memiliki resiko lebih tinggi terhadap penyakit tersebut. Jadi ada orang tua atau yang satu darah, satu gen, satu DNA dengan kita terkena penyakit ini, kita juga memiliki kemungkinan untuk terkena
penyakit tersebut. Nah, kemudian merokok itu dapat meningkatkan terjadinya artritis reumatoid, terutama jika memiliki kecenderungan genetik untuk terkena penyakit ini. Merokok juga tampaknya dikaitkan dengan keparahan penyakit yang lebih besar. Jadi untuk para perokok itu dapat memperparah penyakit ini. Kemudian berat badan berlebih atau obesitas. Orang yang kelebihan berat badan memiliki risiko lebih tinggi terkena artritis reumatoid. Nah, selanjutnya ada beberapa komplikasi dari penyakit artritis reumatoid, yaitu yang pertama osteoporosis. Nah, artritis reumatoid itu sendiri bersama dengan beberapa obat yang digunakan untuk mengobati artritis reumatoid dapat meningkatkan risiko osteoporosis, suatu kondisi yang melemahkan tulang dan membuatnya rentan patah. Jadi biasanya untuk komplikasi ini disebabkan oleh obat atau pengobatan. Nah, kemudian yang kedua, komplikasi penyakit nodul reumatoid. Itu adalah benjolan jaringan keras yang paling sering terbentuk di sekitar titik-titik tekanan seperti siku. Namun, nodul ini dapat terbentuk di mana saja di tubuh termasuk jantung dan paru-paru. Nah, kemudian yang ketiga, mata dan mulut menjadi kering. Orang yang menderita artritis reumatoid lebih mungkin mengalami sindrom Sjogren, yaitu gangguan yang mengurangi jumlah kelembapan di mata dan mulut. Selanjutnya, infeksi. Artritis reumatoid itu sendiri dapat menyebabkan infeksi melalui banyak obat yang digunakan untuk dapat melawannya, dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sama seperti osteoporosis. Untuk infeksi sendiri juga terjadi karena mungkin pengobatan yang diberikan. Jadi obat-obat yang digunakan itu melawan sistem kekebalan tubuh dan dapat menyebabkan peningkatannya infeksi. Kemudian komposisi tubuh abnormal. Jadi proporsi lemak terhadap massa ramping sering kali lebih tinggi pada orang yang menderita artritis reumatoid, bahkan pada mereka yang memiliki indeks pada tubuh IMT atau normal. Sindrom terowongan karpal. Jika artritis reumatoid mempengaruhi pergelangan tangan Anda, peradangan dapat menekan saraf yang melayani sebagian besar tangan dan jari. Kemudian masalah jantung. Untuk penyakit artritis reumatoid itu dapat meningkatkan risiko pengerasan dan penyumbatan arteri serta peradangan pada kantung yang membungkus jantung. Kemudian penyakit paru-paru. Orang dengan artritis reumatoid memiliki risiko lebih tinggi mengalami peradangan dan jaringan parut pada jaringan paru-paru yang dapat menyebabkan sesak nafas progresif. Yang terakhir, limfoma. Artritis reumatoid meningkatkan risiko limfoma, sekelompok kanker darah yang berkembang dalam sistem limfatik. Nah, itu dia penjelasan mengenai artritis reumatoid. Jadi itu dia ringkasan atau penjelasan mengenai penyakit artritis reumatoid. Nah, jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.